Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah meskipun di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Atas segala curahan nikmat dan segala hidayahnya, petunjuknya, kita masih diberi kekuatan meskipun menghadapi bencana yang sekarang sedang melanda, yaitu pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai golongan hamba yang kuat menghadapi segala macam cobaan, ujian ataupun musibah termasuk COVID-19 ini, sehingga kita nantinya akan lolos sebagai pemenang dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi paling agung, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, terutama di kelas 12. Ini kita sudah memasuki materi terkait dengan pola hidup sederhana. Seperti apa itu pola hidup sederhana? Nah, pada pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai ayat-ayat dan juga hadis ataupun dalil-dalil terkait dengan cara hidup sederhana, pola hidup sederhana. Nah, yang mana ini kita ambil dari firman-Nya Allah, artinya di sini ada beberapa ayat nanti, dan juga kita ambil dari sabdanya Rasulullah Muhammad, ada beberapa hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini supaya kita tahu bagaimana konsep pola hidup sederhana menurut agama Islam, menurut firman-Nya Allah dan juga sabdanya Nabi Muhammad. Nah, untuk itu marilah kita simak bersama terkait beberapa ayat ataupun dalil serta kandungannya terkait dengan pola hidup sederhana. Mari kita simak secara seksama video pembelajaran berikut ini. Baik, kita sekarang sudah masuk pada materi, yang mana materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pola hidup sederhana. Nah, kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan beberapa ayat dan juga hadis tentang bagaimana itu pola hidup sederhana. Bagaimana dalil-dalil yang difirmankan oleh Allah dan juga bagaimana sabda dan juga bagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah terkait dengan konsep pola hidup sederhana. Mari kita simak materi pada pembahasan berikut ini. Nah, terkait dengan ayat dan juga hadis tentang pola hidup sederhana, di sini kita akan mempelajari ada tiga surat yang berkaitan dengan pola hidup sederhana dan juga beberapa hadis tentang larangan berlebih-lebihan dan juga menyantuni kaum duafa. Nah, yang pertama, mari kita buka dulu Quran surat Al-Furqan ayat 67. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah, difirmankan olehnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya di sini, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Artinya ketika kita memiliki sebuah harta kemudian kita membelanjakan harta tersebut, kita janganlah berlebih-lebihan, janganlah boros ketika belanja. Penuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita, namun jangan turuti semua keinginan kita, karena itu akan menjerumuskan ke dalam sifat yang boros. Dan tidak pula kikir, artinya jangan terlalu pelit ketika membelanjakan harta. Ditakutkan nanti ketika kita terlalu pelit dalam membelanjakan harta, untuk sedekah pun kita pelit, untuk memberi kepada orang lain kita juga akan menjadi pelit. Maka jangan berlebih-lebihan dan juga jangan pula kikir. Jangan terlalu boros dan juga jangan terlalu pelit. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi belanja itu tengah-tengah. Belanja ya secukupnya, jangan sampai boros, tapi dalam hal sedekah kita juga jangan terlalu kikir. Tuh. Kemudian berikutnya surat yang kedua adalah Quran surat Al-Isra, ada dari ayat 26 sampai ayat 30. Kurang lebih ada 5 ayat ini berarti.
Nah, kita bahas satu persatu dari ayat-ayat Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Yang pertama di sini adalah Quran surat Al-Isra ayat 26 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubaddir tabdira. Yang artinya di sini, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, artinya ketika kita mau bersedekah kepada siapa kita mau mengutamakan, maka kita harus mengutamakan terlebih dahulu yaitu kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, akan keluarga yang terdekat kita, terutama yang menjadi tanggungan kita. Misalnya seorang suami sudah menikah, maka memiliki istri, dan di situ siapa yang harus diberikan harta terlebih dahulu, yaitu adalah seorang istri yang menjadi tanggungannya. Itu adalah termasuk keluarga yang terdekat yang menjadi tanggungan. Nah, kalaupun kita mau bersedekah kepada orang lain, kita lihat dulu kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga kita, itu yang kita dahulukan. Baru ketika kerabat kita, keluarga kita sudah dalam kategori mampu, kemudian kita menginfakkan, memberi kepada orang-orang yang miskin. Nah, setelah orang-orang yang miskin, kemudian kita melihat orang-orang yang sedang dalam perjalanan ketika membutuhkan bekal, maka itu kita disunahkan untuk memberi, untuk bersedekah kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, maka daripada harta kita buat secara berfoya-foya yang tidak akan ada manfaatnya nantinya, maka lebih baik kita tabung harta kita untuk investasi akhirat kita. Nah, yang mana orang yang kaya di akhirat nanti itu adalah orang yang menabung dengan cara bersedekah. Orang tidak pernah bersedekah, bersedekahnya sedikit, maka di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang miskin. Nah, lain dengan orang yang senantiasa bersedekah, rajin bersedekah, maka insya Allah di akhirat nanti harta tersebut akan menolong kita dari siksa api neraka, dan kita akan menjadi orang yang kaya di akhirat nantinya. Amin. Nah, ini dari Quran surat Al-Isra ayat 26. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang 27, masih dalam Quran surat Al-Isra. Di sini yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Di sini dijelaskan, innal mubadzirina, sesungguhnya pemboros-pemboros itu, sesungguhnya orang-orang yang boros itu, kanu ikhwanasy syayatin, itu adalah saudara-saudaranya setan. Nah, berarti bagi kalian yang boros, itu berarti kalian dianggap oleh Allah sebagai saudaranya setan. Nah, jangan sampai kita sebagai saudara setan, karena kalau kita menjadi saudaranya setan, nanti kita akan ditarik oleh setan ke dalam neraka. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Nah, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Setan itu sangat ingkar, tidak mau patuh terhadap Tuhannya. Disuruh bersujud kepada Nabi Adam, setan tidak mau. Nah, karena setan memiliki rasa yang sombong pula, maka karena kesombongan itu Allah telah melaknat setan yang nantinya akan kekal di dalam neraka. Maka jangan sampai kita menjadi saudara-saudaranya setan, ya naudzubillah min dzalik. Maka ketika kita supaya tidak menjadi saudara-saudaranya setan, janganlah kita menjadi orang-orang yang pemboros. Cukuplah hidup dengan cara yang sederhana, jangan boros terhadap harta. Lanjut kepada Quran surat Al-Isra ayat 28. Di sini menyampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Yang di sini menjelaskan bahwa, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah mereka, kata-kata mereka. Dan jika kamu berpaling dari mereka, merekanya ini siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Nah, mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaitannya dengan Quran surat Al-Isra ayat 26 tadi.
Nah, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 tadi di sini membahas bahwa yang diberikan harta adalah keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, orang miskin dan juga orang yang sedang dalam perjalanan. Itu yang dimaksud mereka pada ayat 28. Nah, yang dimaksud di sini jika kamu berpaling dari mereka ketika kita tidak mampu memberi keluarga kita, tidak mampu memberi orang miskin, tidak mampu memberi kepada orang sedang dalam perjalanan, artinya kita tidak akan memperoleh rahmat dari Tuhanmu. Karena memberi itu adalah tujuannya adalah untuk memperoleh rahmat dari Tuhan, dari Allah yang kita harapkan. Nah, maka ketika kita tidak mampu memberi kepada mereka, katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Jadi kita harus berkata yang lembut, berkata yang sopan. Jangan kita kemudian berkata yang kasar, membentak dan lain sebagainya. Ketika kita tidak mampu bersedekah, cukuplah dengan berkata dengan ucapan yang pantas. Lanjut kepada Quran surat Al-Isra ayat 29. Di sini ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Yang artinya di sini menjelaskan bahwa dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Wala taj'al yadaka, janganlah kamu jadikan tanganmu mahlulatan ila unukika, tanganmu terbelenggu pada lehermu. Artinya tangan kita ketika memberi itu terbelenggu pada leher, terbelenggu untuk makanan kita sendiri, untuk kebutuhan kita sendiri, sehingga tangan kita tidak mau memberi, tidak mau bersedekah kepada orang lain. Maka janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu menjadi kikir seperti itu. Wala tabsutha, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Nah, terlalu mengulurkannya ini adalah kita terlalu mengeluarkan harta kita untuk berfoya-foya, untuk berlebih-lebihan, boros dalam belanja ini dan itu, sehingga kita menjadi orang yang boros. Yang mana orang yang boros tadi disebutkan dalam Quran surat Al-Isra 27 bahwa orang yang boros itu adalah saudaranya setan. Maka jangan sampai kita terlalu mengulurkannya. Karena yang demikian itu, maka ini akan menjadi malumam mahsura, menjadi tercela dan menyesal. Maka kita akan menjadi orang yang tercela, menjadi orang yang menyesal ketika terlalu mengulurkan tangannya, terlalu boros terhadap harta. Cukuplah hidup dengan sederhana, jangan terlalu mengulurkan tangannya, namun juga jangan lupa bersedekah, jangan terlalu pelit, jangan terlalu kikir. Quran surat Al-Isra yang terakhir di sini dibahas adalah Quran surat Al-Isra ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang artinya di sini menjelaskan, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi Allah lah yang akan memberi rizki kepada kita. Allah pemberi rizki kepada kita. Maka Allah bisa melapangkan rizki, bisa memberi orang tersebut rizki yang banyak kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Namun Allah juga bisa menyempitkan rizki sehingga orang tersebut menjadi miskin. Karena sesungguhnya Allah itu mengetahui dan juga lagi Maha melihat akan hamba-hambanya, akan perbuatan-perbuatan hambanya. Maka itu akan dibalas oleh Allah berupa kelapangan rizki ataupun kesempitan rizki sesuai dengan amal ibadah kita kepadanya. Itu terkait dengan Quran surat Al-Isra. Kita dianjurkan untuk menjadi orang yang sederhana, jangan terlalu boros terhadap harta, dan jangan pula terlalu kikir terhadap harta sehingga lupa bersedekah. Karena kalau kita sampai menjadi orang yang boros, kita menjadi saudaranya setan, artinya sifat kita sama dengan setan dan kita akan masuk ke dalam neraka. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ya kita sudah masuk kepada surat yang ketiga, yaitu Quran surat Al-Qasas.
surat Al-Qasas ini juga ada beberapa ayat yang dibahas, mulai dari ayat 79, 80, 81 dan 82. Ada 4 ayat yang membicarakan terkait dengan pola hidup sederhana. Yang pertama, Quran surat Al-Qasas ayat 79 bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Artinya di sini menjelaskan bahwa maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahan. Berkatalah orang-orang yang mengendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi siapa Qarun itu? Siapa Qarun itu yang dimaksudkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 79 ini? Nah, Qarun ini adalah saudaranya Nabi Musa, masih saudaranya Nabi Musa. Dia hidup ketika zamannya Nabi Musa. Nah, Qarun ini dulunya adalah orang yang sangat miskin, serba kekurangan hartanya. Namun dia sangat rajin beribadah, sholat tahajudnya tidak pernah telat, sholat duhanya juga selalu rutin. Dia selalu mengingat Allah dalam keadaan miskin. Lalu dia juga minta keringanan kepada Allah supaya melapangkan rezekinya. Akhirnya doa tersebut dikabulkan oleh Allah, sehingga Allah pun melapangkan rezeki dari Qarun ini. Namun setelah diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Qarun ini melupakan Allah. Dia menjadi orang yang lupa akan ibadahnya. Dia tidak menjadi seorang yang tekun beribadah sebagaimana awalnya, namun dia justru melupakan ibadah, melupakan Allah, dan menjadi orang yang sombong akan harta-harta yang sudah dimiliki oleh Qarun itu. Nah, maka orang-orang yang di sekitarnya itu beranggapan bahwa sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ia memang Qarun ini memiliki keberuntungan yang besar. Dia diberi harta yang banyak oleh Allah. Bahkan pada masa itu Qarunlah orang terkaya di dunia ini. Nah, Qarunlah orang terkaya di dunia ini, maka dia termasuk orang yang beruntung besar. Nah, namun karena kesombongannya, maka Qarun pun ini diberi azab. Azabnya dibahas di ayat berikutnya. Nah, yang mana yang dapat kita petik di ayat 79 ini, ketika kita memiliki sikap sombong akan harta kita, maka Allah pasti akan memberikan azab. Nah, maka ketika kita memiliki harta yang banyak, kita syukuri. Kemudian kita membiasakan hidup dengan pola hidup sederhana, yang mana kita tidak terlalu mewah, tidak terlalu mabior-mabior, tidak terlalu berfoya-foya, namun gunakanlah harta dengan bijak, dengan bersedekah, dan juga jangan lupa ibadah kita kepada Allah. Kita tetap harus hidup secara sederhana meskipun harta kita melimpah. Lanjut kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat 80, masih pada Quran surat Al-Qasas, yang bunyinya di sini Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Nah, ini menjelaskan bahwa berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. Orang yang diberi ilmu ini berkata bahwa kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Artinya di sini menjelaskan bahwa orang yang berilmu berkata kecelakaan yang besarlah bagimu. Ini adalah berkata kepada Qarun tadi. Qarun yang tadinya rajin beribadah karena sudah diberi harta oleh Allah, dia melalaikan Allah sehingga dia menjadi orang yang sombong. Maka orang yang berilmu berkata bahwa kecelakaan yang besarlah yang akan menimpa Qarun dengan kesombongan hartanya itu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, jadi pahala Allah itu akan diberikan kepada orang yang memiliki iman dan juga beramal soleh, bersedekah, tidak sombong. Tapi Qarun ini ketika sudah diberi harta, meskipun dulunya dia rajin beribadah,
ketika dia bergelimang harta dia melupakan Allah, melupakan beramal soleh, melupakan sedekah, sehingga dia menjadi orang yang sombong, maka pahala Allah tidak akan diperoleh oleh si Qarun ini. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Nah, Qarun ini setelah bergelimang harta dia menjadi orang yang tidak sabar, menjadi orang yang sombong, sehingga dia dimurkai oleh Allah, mendapatkan dosa dan juga mendapatkan azab. Lanjut pada surat Al-Qasas di ayat 81 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Yang artinya, maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Nah, di sini dijelaskan azabnya dari seorang Qarun yang tadi telah mendustakan Allah karena sudah bergelimang harta. Di sini kami benamkanlah, Allah benamkan si Qarun itu beserta rumahnya, beserta hartanya ke dalam bumi. Jadi ditenggelamkan ke dalam bumi, yang mana pada masa itu dikisahkan bahwa terjadi sebuah gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga rumahnya Qarun itu runtuh ke dalam bumi, hartanya runtuh ke dalam bumi, termasuk Qarun pun juga langsung lenyap ke dalam bumi. Nah, ketika itu tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolong Qarun terhadap azab Allah. Nah, karena terkait dengan azab yang sangat pedih, pada saat itu Qarun ini adalah orang yang sangat sombong, maka seluruh orang yang berada di sekitarnya pun tidak mau menolong si Qarun ini. Akhirnya Qarun ini adalah termasuk orang yang sangat murka, dan dia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Tidak ada, dia tidak bisa membela dirinya. Nah, maka ketika kita sekarang memperoleh harta-harta yang berada di dalam tanah, harta-harta bumi, mungkin seperti emas dan sebagainya, maka itu terkenalnya dengan istilah harta karun. Harta karun dan harta karun, karena berawalnya dari sini. Qarun ini memiliki harta yang sangat melimpah, karena sifat sombongnya melupakan Allah, maka Allah pun menenggelamkan Qarun beserta hartanya ke dalam bumi. Maka kemudian terpencarlah harta-harta itu ke dalam bumi, ke seluruh bumi ini. Maka ketika ada temuan-temuan harta barang berharga di dalam tanah, itu disebut dengan harta karun, karena berawalnya dari sini. Lanjut pada ayat yang terakhir di Quran surat Al-Qasas ayat 82 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Yang artinya, dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, nah yang kemarin mengatakan bahwa Qarun itu sangat beruntung, memiliki keuntungan yang besar, sekarang ketika Qarun sudah dibenamkan, orang-orang tersebut berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Nah, jadi Allah Maha melapangkan rizki, Maha menyempitkan rizki. Maka tidak beruntung bagi orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, termasuk Qarun tadi. Dia orang tidak beruntung karena dibenamkan oleh Allah ke dalam tanah. Maka kita jangan sampai mengingkari nikmat, kita harus bersyukur akan segala nikmat yang diberikan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, pasti Allah akan menambahkan rezekinya.
wala in kafartum inna adabi lasadid. Dan tetapi ketika orang tersebut kufur terhadap nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Di sini dicontohkan bahwa harta beserta manusianya ditenggelamkan ke dalam bumi. Itu terkait dengan 3 surat pada bab pola hidup sederhana. Setelah kita mempelajari 3 surat tersebut, kita lanjut kepada hadis-hadis tentang larangan berlebihan dan juga menyantuni duafa. Ada beberapa hadis yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Majah. An Abdullah ibni Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah di sini marra bi Sa'din wa huwa yatawaddau. Melewati Said yang sedang berwudu. Melewati Said, seorang sahabat yang sedang berwudu. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ma hadas syarafu, kenapa berlebihan seperti ini? Faqala, lalu Said menjawab berkata, afil wudu'i israf, apakah dalam berwudu ada yang dianggap berlebih-lebihan? Qala, Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda, na'am wa in kunta ala naharin jari. Ya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sini dapat kita petik pelajaran bahwa dalam hal berwudu saja kita masih dilarang berlebih-lebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam hal yang lain kita tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh boros. Dalam hal berwudu yang menggunakan air meskipun di atas sungai yang mengalir, kita tidak boleh berlebih-lebihan ketika menggunakan air. Ya, gunakanlah air secukupnya yang kita gunakan untuk berwudu. Jangan kita berlebih-lebihan. Wudu saja tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi hal yang lain sangat tidak boleh itu berlebih-lebihan, karena boros adalah saudaranya setan. Lanjut pada hadis berikutnya. Di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. An Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anha dan dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, yaitu tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang diberi. Maka bersedekahlah kalian, memberilah kalian, menyantuni segala orang-orang terdekat, orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian di sini dilanjutkan oleh Rasulullah bahwa wabda'u biman ta'ulu wa khairus shadaqah. Nah, maka mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, menjadi tanggunganmu. Nah, yang menjadi tanggunganmu adalah orang yang terdekat yang menjadi tanggung jawabmu. Misalnya seorang suami memiliki tanggung jawab kepada istri, maka itulah yang harus diberi tanggungan terlebih dahulu, yang harus diberi dulu. Anak terutama juga harus diberi dulu. Wa khairu shadaqah, dan sebaik-baik sedekah an dhuhri hina wa may yastawfif. Dan sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang sudah cukup, untuk kebutuhan dirinya. Nah, orang yang merasa sudah cukup akan hartanya, sudah merasa lebih akan hartanya, maka sedekahkanlah harta itu untuk beberapa orang yang membutuhkan. Yu'ifahullahu wa may yastahni yughnihillah. Maka siapa yang berusaha menjaga dirinya, Allah akan menjaganya. Dan siapa yang merasa cukup untuk dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, ketika kita merasa cukup, maka Allah akan mencukupi rezeki kita. Ketika kita berusaha menjaga diri kita dari kekurangan, Allah akan menjaga kita. Nah, jadi kalau kita sudah merasa cukup, maka insya Allah Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Jadi ketika kita merasa cukup, jangan segan-segan untuk bersedekah, karena bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, malah justru Allah akan menambahkan harta kita. Allah akan mencukupkan harta kita ketika kita sudah merasa cukup. Lanjut kepada hadis berikutnya. Ini adalah hadis yang terakhir dari Abu Karimah Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anha. An Miqdam bin Ma'di Karib qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Abu Karimah Miqdad bin Ma'di Karib ini berkata bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Rasulullah bersabda, "Ma mala adamiyun wa'iya wa saya ulangi, ma mala adamiyun wi'aan surran min batni bihasbi ibni adam."
tidaklah lebih berbahaya seseorang itu memenuhi suatu bejana melebihi bahayanya memenuhi perut. Nah, jadi ketika kita makan sesuatu, jangan sampai memenuhi bejana. Bejananya adalah piring ya, jangan sampai memenuhi piring melebihi bahaya memenuhi perut, melebihi batas perutnya. Jadi ketika kita makan, ketika kita minum, jangan berlebih-lebihan ketika mengambil. Jangan sampai perut kita di sini merasakan kekenyangan yang sangat. Ini akan bahaya. Ini sama dengan orang yang berlebih-lebihan. Jadi Rasul itu menganjurkan bahwa makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi jangan sampai makanan ini melebihi kuota perut kita, jangan sampai kita kemudian kekenyangan sehingga akhirnya muntah. Itu cukuplah bagi Bani Adam, yaitu akulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalatun fatulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafasihi. Cukuplah bagi anak-anak Adam itu beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Nah, misal diberi ukuran dan seandainya tidak mampu buat seperti itu, maka thulusun li syarabihi, sepertiga untuk makanan. Thulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makanan, wa thulusun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wa thulusun li nafasihi, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Jadi perut kita ini harus kita bagi, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk nafas kita. Maka kalau kita terlalu kenyang, melebihi kuota perut, ditakutkan kita tidak bisa bernafas, alias kita malah sakit dan juga sampai meninggal dunia. Alhamdulillah. Nah, maka ini adalah terkait dengan anjuran jangan sampai kita berlebih-lebihan. Ini adalah hadis tentang larangan berlebih-lebihan. Kita tidak boleh berlebih-lebihan seperti itu. Oke, jadi itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan ayat dan hadis tentang pola hidup sederhana. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jadi itu tadi video pembelajaran terkait dengan pola hidup sederhana, yang mana di beberapa surat kita dianjurkan supaya tidak terlalu boros dalam membelanjakan harta, dan juga jangan terlalu kikir, jangan terlalu pelit ketika bersedekah, ketika memberi kepada orang lain. Maka kita berada di tengah-tengahnya. Jangan terlalu boros, karena kalau boros itu adalah saudaranya setan. Artinya sifat kita sudah sama dengan setan, dan setan itu ingkar kepada Allah. Nanti balasan bagi setan adalah neraka. Jangan sampai kita menjadi saudaranya setan yang nanti akan menemani ke dalam neraka. Artinya kita jangan sampai bersikap boros. Namun juga dalam memberi, dalam bersedekah kita jangan terlalu pelit. Kita tengah-tengah saja ya. Dan di ayat-ayat, beberapa ayat tadi yang sudah dibahas, bahwa di situ ada satu kisah yang diceritakan dalam Quran surat Al-Qasas, yaitu kisahnya si Qarun, yang mana Qarun ini adalah, tadi sudah dijelaskan bahwa Qarun ini orang yang kaya raya namun sombong dan juga serakah, sehingga dia dibenamkan ke dalam bumi, ditenggelamkan di dalam tanah beserta rumah dan hartanya. Maka tenggelamlah bagi orang yang sombong, bagi orang yang serakah ketika dia tidak mau bersedekah, maka Allah akan menimpakan azab yang sangat pedih. Maka jangan lupa untuk bersedekah, dan untuk bersedekah kita harus mengutamakan kepada kerabat-kerabat kita, kepada keluarga kita, terutama yang menjadi tanggungan kita. Setelah kita melihat kerabat kita, maka kemudian kita sedekahkan kepada orang miskin. Setelah kepada orang miskin, kemudian kita bisa bersedekah kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Setelah itu kita bersedekah bisa ke siapa saja. Maka itu prioritas-prioritas yang harus awal ataupun yang harus pertama kita beri sedekah kita. Nah, karena sedekah ini adalah termasuk tabungan kita di akhirat nantinya. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak menjadi orang yang kaya raya akan sedekah kita, bukan menjadi orang yang miskin karena kita kikir untuk bersedekah. Nah, jadi itu beberapa materi yang dapat kita ambil, dan juga di hadisnya tadi disampaikan bahwa jangan kita berlebih-lebihan, terutama dalam makan tadi. Makan kita harus sisakan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas kita. Jangan sampai kita terlalu kenyang sehingga itu membuat israf, berlebihan, dan itu tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berlebihan itu sama dengan boros, dan boros saudaranya setan. Nah, itu mungkin
materi ataupun pelajaran yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua serta bernilai ibadah sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.